jiwa raga kami. Ini Arni dan Arno, anak kembar dari pasangan Bapak dan Ibu Budi yang duduk di bangku kelas 8 di dua sekolah yang berbeda. Menjelang akhir tahun, sekolah Arni dan Arno mengadakan acara pentas seni yang akan dilakukan di bulan yang sama, di mana keduanya menjadi tim panitia di sekolahnya masing-masing. Arni dan Arno selalu berbagi cerita dan berdiskusi dengan orang tuanya mengenai persiapan acara. Orang tua Arni dan Arno hadir di kedua acara pentas seni tersebut untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada kedua anaknya. Dari hasil pengamatan Bapak dan Ibu Budi, mereka melihat adanya perbedaan kompetensi, karakter murid, dan peran guru pembimbing dari segi kreativitas, kerjasama, pembagian tugas, penanganan masalah, dan pengambilan keputusan untuk memastikan kelancaran jalannya acara. Apa perbedaan dari pelaksanaan, pengajaran, dan pendidikan di dua sekolah ini yang memengaruhi prestasi dan kompetensi murid, dan bagaimana mengukur perbedaan tersebut? Mulai 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerapkan asesmen nasional yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar yang akan memberikan profil satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang baik adalah satuan pendidikan yang efektif memfasilitasi belajar murid melalui proses pembelajaran yang berkualitas, guru-guru yang secara konsisten melakukan refleksi dan memperbaiki praktik pengajarannya, kepala satuan pendidikan yang menerapkan visi, kebijakan, dan program yang berfokus pada kualitas pembelajaran, dan iklim satuan pendidikan yang aman, menghargai keragaman, dan inklusif. Dengan demikian, satuan pendidikan dapat menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid, sehingga mereka mampu meningkatkan kompetensi dan karakter. Pada akhirnya, semua satuan pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan objektif, responden survei lingkungan belajar terdiri dari kepala satuan pendidikan, guru, dan murid. Survei lingkungan belajar mengukur 9 aspek yang memengaruhi hasil belajar murid, yaitu proses pembelajaran di kelas, praktik perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan instruksional, iklim keamanan di satuan pendidikan, iklim kebinekaan di satuan pendidikan, iklim kesetaraan gender, iklim inklusivitas, dukungan orang tua dan murid terhadap program satuan pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi murid. Apakah Anda ingin mendapatkan potret mutu satuan pendidikan secara utuh dari input, proses, dan hasil? Mari berpartisipasi mengisi survei lingkungan belajar secara berintegritas. Dengan mengisi survei lingkungan belajar, kita turut mendukung program pemerintah dalam menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta dapat meningkatkan kompetensi dan karakter anak-anak kita. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar pada literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Survei Karakter,
dan survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas 9 aspek yang mempengaruhi hasil belajar murid, yang memotret mutu satuan pendidikan secara utuh mulai dari input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Pertama, kualitas pembelajaran. Tingkat kualitas interaksi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran mencakup pengelolaan kelas, dukungan afektif, pembelajaran interaktif, dan penyesuaian cara mengajar dengan tingkat kemampuan murid. Kedua, praktik perbaikan pembelajaran oleh guru. Hal ini dapat melalui belajar tentang pembelajaran, refleksi atas praktik pengajaran, dan penerapan praktik inovatif. Ketiga, kepemimpinan instruksional. Kemampuan kepala sekolah untuk menyusun visi misi program dan kebijakan yang mendukung guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Keempat, iklim keamanan di sekolah. Kondisi satuan pendidikan yang memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga sekolah, baik secara fisik maupun psikologis. Satuan pendidikan yang aman memiliki pemahaman serta menerapkan kebijakan terkait perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan narkoba. Kelima, iklim kebinekaan di sekolah. Bagaimana lingkungan satuan pendidikan dalam menghargai keragaman agama, sosial, dan budaya. Dukungan kesetaraan hak sipil dan komitmen kebangsaan. Keenam, dukungan atas kesetaraan gender. Bagaimana lingkungan satuan pendidikan berperilaku adil, memberikan kesempatan yang sama bagi warga sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalankan peran di lingkungan satuan pendidikan. Ketujuh, iklim inklusivitas. Pengetahuan, penerimaan, dan dukungan guru terhadap murid yang memiliki kebutuhan khusus, serta murid cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Kedelapan, dukungan orang tua dan murid terhadap program sekolah. Partisipasi orang tua dalam kepanitiaan kegiatan sekolah dan partisipasi murid dalam penyusunan program sekolah. Kesembilan, latar belakang sosial ekonomi murid. Kondisi sosial ekonomi dalam mengakses dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, seperti tingkat pendidikan orang tua dan fasilitas belajar yang tersedia di rumah. Banyak aspek yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Mari berpartisipasi mengisi survei lingkungan belajar secara berintegritas untuk mendapatkan potret mutu satuan pendidikan secara utuh dari input, proses, dan hasil.